Kalian pernah nggak lihat atau naikin bus listrik merek BYD yang dipakai Transjakarta? Atau mungkin mobil listrik mereka yang dipakai sebagai taksi Bluebird? Di dunia transportasi umum Indonesia, merek yang singkatan dari Build Your Dreams ini udah nggak asing. Merek Cina satu ini justru berhasil raih posisi nomor 1 sebagai merek kendaraan listrik terbesar di dunia. Iya, ngelewatin Tesla. Sekedar info, Cina tahun kemarin jadi negara nomor 1 eksportir kendaraan, ngelewatin Jepang. Dan itu bukan cuma kendaraan listrik ya, tapi nomor 1 eksportir kendaraan titik. Nah, BYD lihat pasar mobil listrik di Indonesia udah mulai jalan nih. Jadi di awal 2024 ini mereka resmi rilis 3 mobil buat pasar Indonesia. Dan kali ini Ridista mau satset bahas singkat 3 mobil ini. Tapi sebelum itu, kalau kalian mau support kita, jangan lupa belanja di Ridista. Linknya ada di deskripsi, atau bisa langsung ke toko kita di Mangga Besar atau di Senen Jaya di depan BCA. Oke, jadi BYD rilis 3 model buat pasar Indonesia, yaitu Seal, Auro 3, dan Dolphin. Kalau gue lihat sekilas dari desain, BYD Seal kayaknya buat nyaingin kelas sedan kayak Tesla Model 3, BYD Auro 3 kayaknya buat nyaingin kelas crossover atau compact SUV kayak Hyundai Ioniq 5, dan BYD Dolphin buat nyaingin kelas hatchback. Cuma kayak apa ya, ada yang tahu nggak mobil listrik yang kayak gini? Gue nggak kebayang soalnya. Ketiga mobil ini semuanya dilengkapi touchscreen 15 inci yang posisinya ya bisa landscape dan portrait. Hampir semua pengaturan mobil bisa kita akses dan atur dari sini. Semuanya support Android Auto, Apple CarPlay, Voice Command, pokoknya canggih dan lengkap banget deh. Buat ngecas HP nggak cuma ada colokan USB biasa, tapi juga udah ada colokan Type-C dan ada wireless chargernya juga. Ada fitur V2L atau Vehicle to Load yang artinya kita bisa pakai listrik mobilnya sebagai semacam genset. Lampu-lampu atapnya pakai sensor sentuh, ada sunroof yang cukup besar apalagi yang di model Seal. Semua model juga dilengkapi ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Intinya sistem buat ngebantu hindari terjadinya kecelakaan. Dan ada kamera 360 derajat sebagai bagian dari ADAS tadi, biar sistemnya bisa ngelihat situasi sekitar mobilnya. Kita juga bisa lihat dari layar ini, nggak tahu gunanya apa sih, tapi gue jadi keinget film Bird Box pas mereka bawa mobil tanpa boleh lihat keluar mobil. Ada kunci NFC juga dalam bentuk kartu, jadi kalau kalian tipe orang yang malas bawa kunci atau suka lupa bawa kunci, ini tinggal simpan di dompet aja. Oke, kita lanjut ke baterai. 3 mobil ini menggunakan baterai lithium ferrophosphate atau yang biasa disebut LFP atau LiFePO 4. Kalau kalian pernah dengar baterai lithium iron phosphate, itu juga sama karena ferro itu artinya mengandung iron. Buat konteks, Wuling REV juga pakai baterai LFP. Meskipun bahan dasar baterai yang dipakai BYD sama seperti baterai LFP lainnya, BYD punya racikan sendiri yang membuat baterainya lebih unggul. Mereka namain racikannya Blade Berry. Contohnya, mereka tes tusuk baterai untuk simulasi terjadinya konslet dan baterai mereka selamat. Ini penting kalau amit-amit terjadinya kecelakaan. Mereka juga klaim baterainya tahan hingga 1,2 juta kilometer. Artinya kalau kita pakai 100 km setiap hari, baterainya bisa tahan lebih dari 30 tahun. Pokoknya kualitas baterainya nggak usah ditanya deh, Transjakarta dan Bluebird aja berani pakai. Untuk spek baterainya, setiap model ada 2 varian, yaitu Standard Range dan Extended Range. BYD Seal yang Standard Range sekitar 60 kWh dan yang Extended Range sekitar 80 kWh. BYD Auro 3 dan BYD Dolphin yang Standard Range sekitar 50 kWh dan yang Extended Range sekitar 60 kWh. Untuk jarak tempuhnya yang menurut gue lebih penting, BYD Seal yang standard bisa sekitar 500 km dan yang extended bisa lebih dari 600 km. Buat konteks, Tesla Model 3 jarak tempuhnya sekitar 400 km. BYD Auro 3 dan BYD Dolphin yang standar bisa sekitar 400 km dan yang extended bisa hampir 500 km. Buat konteks lagi, Ioniq 5 bisa 300-an sampai 400-an km dan REV bisa sekitar 200 sampai 300 km. Ketiga mobil BYD ini juga udah mendukung quick atau fast charging 800 volt yang bisa ngecas dari 0 sampai 100% cuma sekitar 1 jam. Atau yang lebih realistisnya dari 20 sampai 80% cuma sekitar setengah jam. Meskipun nggak secepat isi bensin, ini menurut gue udah cepet banget. Colokannya juga pakai yang CCS2, artinya bisa cas di rumah pakai listrik AC dan bisa cas di SPKLU pakai listrik DC. Tapi kalau cas di rumah pastinya lebih lama karena terbatas ke listrik 230 volt. Oke, kita lanjut ke tenaga mobilnya. BYD Seal ada 3 varian.
Paling rendah powernya sekitar 200 horsepower atau tenaga kuda dengan torsi 310 Nm. Lalu ada varian yang powernya sekitar 300 HP dengan torsi 360 Nm. Dan paling tinggi ada yang 500-an HP dengan torsi 670 Nm. Yang ini bisa melaju 0-100 km per jam cuma dalam 3,8 detik. Buat konteks, Tesla Model 3 tadi 0-100-nya 5,6 detik. BYD Auto 3 powernya sama kayak Seal yang paling rendah yaitu 200 HP dengan torsi 310 Nm. Dan BYD Dolphin ada dua varian. Yang standar powernya 90-an HP dengan torsi 180 Nm. Kelihatannya kecil tapi itu justru sedikit lebih bertenaga dibanding Honda Brio. Nah, yang versi extended powernya sama seperti Auto 3 yaitu 200 HP dengan torsi 310 Nm. Oke, terakhir kita bahas harga. Jadi saat kita bikin video ini, BYD baru kasih harga estimasinya. Nanti kalau harga resminya udah keluar, gue taruh di komen. Tapi untuk sementara, BYD Seal dibanderol sekitar 700 juta, Auto 3 sekitar 5,5 juta, dan Dolphin sekitar 4,5 juta. Ingat, itu bukan harga resmi ya. Gue tebak harga resminya bakal lebih murah kalau BYD mau goyang pasar. Buat konteks, Tesla Model 3 saat ini harganya sekitar 1,7 M, dan itu untuk yang tahun 2021. Tapi buat yang belum tahu, mobil Tesla yang ada di Indo yang jual bukan Tesla, tapi diimport oleh Prestige Motor Cars. Dan mereka kena pajak lokal 100% untuk masukin mobilnya ke Indo, makanya mahal banget. Hyundai Ioniq 5 yang banyak di jalan itu harganya sekitar 700-800 juta, dan Wuling REV yang juga banyak di jalan itu harganya sekitar 200-300 juta. Nah, kalau kalian tertarik sama 3 mobil ini, saat ini BYD punya 7 dealer di Indonesia dan mereka targetkan punya 50 dealer di akhir 2024. Kalau kalian suka konten seperti ini, like videonya dan subscribe biar selalu update dengan berita teknologi. Jangan lupa kita jual ratusan produk di ridista.com atau lewat link di deskripsi. Ridista juga punya toko di Mangga Besar, Jakarta Barat di seberang Lokasari dan di Senen Jaya, Jakarta Pusat di depan BCA. Gue Dimas Setiawan, see you on the next video.